Halo para hooligan, kembali lagi bersama kami di channel ini. Seperti biasa kami akan sajikan informasi berita seputar dunia sepak bola terupdate di pekan ini. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke berita spesial ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan berita update dari klub-klub kesayangan kita. Madrid kokoh di puncak klasemen. Kemenangan ini membuat Madrid unggul 6 poin di depan Sevilla yang menjadi pesaing terdekat. Real Madrid patut berterima kasih kepada Marco Asensio yang mencetak gol sematawayang dalam kemenangan 1-0 melawan Granada Senin 7 Februari dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Di matchday ke-23 La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu semalam, Madrid arahan Carlo Ancelotti mengusung tekad untuk bangkit setelah kalah di tangan Athletic Bilbao di ajang Copa del Rey. Adapun di partai ini, tim tuan rumah belum bisa mengandalkan penyerang Karim Benzema yang masih bermasalah dengan cedera, sehingga posisi di depan dipercayakan kepada Isco yang tugasnya dibantu Asensio di kanan dan Rodrigo di kiri. Untuk posisi tengah, Luka Modric, Eduardo Camavinga, dan Toni Kroos dimainkan sebagai trio di starting 11. Dan duet ketiganya baru merasakan sekali kekalahan di semua kompetisi ketika takluk 1-2 di markas Espanyol pada Oktober lalu. Meski begitu, Madrid dipaksa bekerja keras untuk membongkar pertahanan tim tamu, sebagaimana skor tetap sama kuat 0-0 saat memasuki jeda. Di paruh kedua, tepatnya menit ke-74, Asensio menjadi pahlawan berkat sepakan kaki kirinya yang meluncur mulus ke pojok kiri tanpa bisa dicegah kiper Luis Maximiano, yang di pertandingan ini mencatatkan 10 penyelamatan lebih banyak dari kiper manapun di Santiago Bernabeu pada ajang La Liga musim ini. Sementara itu, Asensio telah mencetak 4 gol dari luar kotak penalti di semua kompetisi musim ini, menjadi catatan terbanyak ketimbang pemain La Liga manapun. Dan berkat tambahan 3 poin ini, Madrid tergoyahkan di posisi puncak dengan koleksi 53 angka dari 23 pertandingan, unggul 6 poin di depan pesaing terdekat Sevilla. Senegal cetak sejarah sebagai kampiun Piala Afrika. Senegal mengukir sejarah dengan meraih gelar Piala Afrika pertamanya usai mengalahkan favorit juara Mesir dengan skor 4-2 di drama adu penalti. Bermain di Stade Omnisport Paul Biya, kedua tim turun dengan kekuatan terbaiknya, sebagaimana Senegal mengandalkan Sadio Mane di depan dan Mesir mempercayakan lini serang mereka kepada Mohamed Salah. Senegal memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu di menit ke-7, namun eksekusi penalti yang diambil Mane bisa ditepis kiper Mohamed Abou Gabal. Mane adalah pemain pertama yang mengambil penalti sekaligus gagal di final Piala Afrika sejak Didier Drogba mengalaminya ketika Pantai Gading jumpa Zambia pada 2012 silam. Setelah momen itu, kedua tim saling berganti melakukan serangan, tapi rapatnya barisan pertahanan masing-masing membuat skor dari duel ini tetap sama kuat. Opta selama 90 menit. Di babak ekstra ini, Senegal punya peluang emas di paruh kedua, namun ketangguhan Gabal membuat gawang mereka tetap rawan. Pertandingan pun terpaksa diputuskan lewat adu penalti, dengan Senegal keluar sebagai pemenang setelah 4 algojonya sukses memperdaya Gabal, selagi hanya Bonassar yang mengalami kegagalan. Sebaliknya, Mesir memiliki 2 penendang yang tak mampu memperdaya Edouard Mendy. Mereka adalah Abdelmonem dan Mohamed Lassit, sehingga kemenangan 4-2 menjadi milik rivalnya tersebut. Sepakan penalti terakhir yang diambil Mane pada babak tos-tosan memastikan Senegal keluar sebagai juara Afrika dan sekaligus mengukir sejarah sebagai juara Piala Afrika untuk pertama kalinya. Xavi berhasil permalukan Diego Simeone kemarin malam. Bagaimana sih pelatih kemarin sore Xavi bisa meruntuhkan filosofi juru taktik berpengalaman Diego Simeone? Kontroversi mencuat jelang pertandingan antara Barcelona dan Atletico Madrid seiring pelatih tim pertama Xavi melepaskan komentar panas mengenai gaya bermain tim kedua yang dipandangnya begitu-begitu saja.
Diego Simeone pun membalas dengan menyebut juru taktik Spanyol itu tak paham bagaimana kehidupan di luar lingkup Barcelona. Dengan kata lain, yang ada di kepala sapi sebatas ilmu klub Katalan. Bagaimanapun, pada akhirnya hasil di lapangan yang akan berbicara. Di paruh pertama, Barcelona banyak menciptakan situasi berbahaya. Meski sempat disengat duluan di menit ke-8 melalui aksi Yannick Carrasco, sejurus kemudian Jordi Alba menetralkan keadaan melalui kerjasama apik dengan Dani Alves. Memasuki menit ke-21, Adama menampilkan aksi berkelasnya dengan menyervis Gavi untuk mendapatkan gol yang membalikan keadaan. Rekrutan anyar lainnya, Ferran Torres, tak kalah cemerlang. Seiring dirinya terlibat untuk memudahkan Ronald Araujo mencetak gol ketiga Barcelona sebelum Alves turut mendonasi gol yang menghadirkan keunggulan 4 bola. Ex Barcelona Luis Suarez membuat gol hiburan mendekati 1 jam pertandingan. Kredit khusus layak diberikan kepada para penggawa sapi. Betapa para loyalis Barcelona memberi aplaus dengan perasaan riang. Sementara itu, dari segi taktik yang diterapkan Simeone di laga ini, tak satu pun ada yang bekerja secara fungsional. Juru taktik Argentina ini gagal menemukan formula yang ideal, terutama di sektor pertahanan. Simeone kesulitan mengembangkan permainan kendati dia sudah menjajah beberapa formasi dan mengotak-atik permain di barisan pertahanannya. Di laga ini, Xavi berhasil mengeksploitasi setiap kelemahan Simeone untuk memenangkan pertandingan yang disebut-sebut bisa menentukan pertaruhan 4 besar. Terima kasih sudah menyaksikan, simak terus berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you!